kita lanjut. Sudah Bapak, sudah Ayu, ulang live-nya di FB. Jadi kita lanjutkan. Tadi sampai di cerpen yang paling susah dipahami menurut saya, yaitu cerpen Megeruk Tanah. Nah, karena cerpen ini ada kelemahannya di tokoh, kemudian di alurnya, kemudian konflik, dan endingnya. Jadi ending di cerpen Megeruk Tanah ini tidak semengejutkan seperti cerpen-cerpen yang lain yang ada di buku ini, yang menggunakan ending menggantung juga. Kalau ending-ending yang lain di buku ini membuat pembaca merasa terkejut ketika pengarang memutuskan ceritanya. Namun dalam cerpen Megeruk Tanah ini, ending yang dimunculkan oleh pengarang tidak semengejutkan seperti cerpen yang lainnya. Setelah saya membahas tentang cerpen yang paling mengesankan, kemudian yang paling bagus menurut saya, kemudian yang paling kurang di antara cerpen yang lainnya, yaitu selanjutnya adalah penilaian saya terhadap keseluruhan cerpen yang ada di dalam buku Oud Keller ini. Jadi, buku kumpulan cerpen Oud Keller ini menggunakan bahasa yang menurut saya mudah untuk saya pahami. Selain itu, cerpen-cerpen dalam buku Oud Keller ini sebagian besar mengangkat mengenai fakta sosial atau gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi, pengarang mengangkat apa yang dilihat di masyarakat sebagai tema dari cerpen yang ada di dalam buku Oud Keller. Terdapat beberapa cerpen yang benar-benar menggambarkan mengenai isi, mengenai realita yang ada di masyarakat, seperti cerpen yang berjudul Siap Presiden. Nah, pada cerpen itu menceritakan tentang keadaan pada saat pemilihan presiden. Kemudian ada cerpen yang berjudul Kenapa Sih? Pada cerpen itu menceritakan tentang reklamasi. Kemudian selanjutnya ada cerpen yang berjudul PNS. Di sana menceritakan tentang pandangan masyarakat melihat orang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Kemudian ada Kerauhan. Nah, cerpen itu menceritakan tentang pemberitaan di media cetak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu ada yang terakhir, yaitu cerpen Menjalan Puyung. Pada cerpen ini menceritakan tentang masyarakat yang menjual tanah warisan yang diwariskan oleh leluhurnya terdahulu kepada mungkin orang-orang luar untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan pribadinya. Padahal mungkin itu tidak terlalu penting sehingga harus menjual sawah atau menjual tanah, namun ia menjual tanahnya untuk memenuhi gengsinya mungkin yang tinggi. Jadi begitu. Kemudian dari cerpen-cerpen itu, topik yang dibahas pasti sudah tergambar jelas ada di dunia nyata. Jadi topik-topik pada cerpen yang tadi saya sebutkan terdapat di dunia nyata. Pengarang melihat fakta-fakta sosial tersebut dan menjadikannya sebagai bahan untuk membuat cerpen-cerpen yang ada di buku Oud Keller ini. Jadi sebagian besar tema yang digunakan dalam buku Oud Keller ini adalah tema yang fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat. Kemudian setelah tema dan bahasa yang digunakan, ada alur. Nah, cerpen-cerpen yang ada di buku Oud Keller ini kebanyakan menggunakan alur maju. Jadi pengarang menceritakan dari awal lurus kemudian sampai akhir. Nah, namun tidak semua menggunakan alur maju. Ada 2 cerpen yang menggunakan alur mundur, yaitu cerpen yang berjudul Kenapa Sih dan cerpen yang berjudul Kurungan. Pada cerpen Kenapa Sih itu, pengarang mengawali cerita dengan cara
menceritakan yang terjadi pada saat ini, kemudian flashback ke masa lalu, kemudian ditutup atau diakhiri ceritanya dengan flashback ke masa sekarang atau kembali ke masa sekarang. Kemudian pada cerpen yang berjudul Kurungan, pengarang juga melakukan flashback, yaitu memulai cerita dengan mengawali dari masa kini, kemudian flashback ke masa lalu, kembali ke masa kini, kemudian terus ke masa lalu, seperti itu berulang kali, dan ditutup dengan menceritakan pada masa saat ini. Jadi mungkin tujuan dari pengarang dengan melakukan flashback itu adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan yang bisa mendukung jalannya cerita. Jadi dengan adanya flashback, pengarang bisa membongkar sesuatu yang terpendam untuk menjadikan cerita lebih menghibur bagi para pembacanya. Kemudian yang selanjutnya setelah alur ada latar. Nah, latar yang banyak digunakan atau ditekankan dalam cerpen-cerpen yang ada di buku kumpulan cerpen Aude Keller ini adalah latar situasi atau latar keadaan yang ada pada cerita. Nah, pengarang lebih menonjolkan kepada perasaan para tokohnya maupun situasi di sekitar para tokoh. Jadi, pengarang mengungkapkan perasaan dari para tokoh dengan baik sehingga bisa menciptakan latar situasi yang ada di sekitar para tokohnya. Latar suasana yang ada pada cerpen ini kebanyakan digambarkan oleh pengarang dengan cara narasi atau dalam bentuk paragraf. Jadi sedikit penggambaran suasana yang digambarkan oleh pengarang dalam bentuk percakapan antar tokoh. Selain itu, pengarang lebih nyaman mengungkapkan situasi atau latar suasana yang ada secara langsung, tidak secara tersirat. Selanjutnya, biasanya dari beberapa buku cerpen berbahasa Bali yang pernah saya baca, biasanya pengarang akan memposisikan diri sebagai orang ketiga atau menggunakan sudut pandang orang ketiga. Namun, pada sebagian besar cerpen yang ada di buku Aude Keller ini, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menjadi tokoh utama yang ada di cerpen-cerpen di buku ini. Nah, pengarang menciptakan suasana dengan cara menggunakan apa yang dialami maupun apa yang dilihat oleh para tokohnya. Cara pengarang dalam membentuk latar suasana itu pun sukses, sehingga apa yang dirasakan oleh para tokoh bisa dirasakan juga oleh para pembaca. Nah, selain menekankan kepada latar suasana yang ada, ternyata dalam beberapa cerpen, pengarang lebih menekankan kepada latar tempat. Jadi terdapat 2 cerpen yang di mana pengarang itu menggambarkan situasi tempat dengan sangat detail dan jelas. Jadi saya sebutkan satu aja, contohnya pada cerpen yang berjudul Kurungan. Nah, pada cerpen ini pengarang menggambarkan tempat dengan detail, seperti di sana diceritakan ada sebuah rumah yang usang dan tua, dan dikatakan bahwa rumah itu memiliki kenangan yang sangat buruk. Di sana pengarang dengan lihainya bisa menggambarkan bagaimana rumah tersebut, seperti menyebutkan benda apa saja yang ada di sana. Bahkan pengarang bisa menjelaskan juga atau menggambarkan juga di mana letak atau posisi benda maupun tumbuhan yang ada di rumah dalam cerita tersebut. Nah, hal itu bisa mempermudahkan pembaca untuk lebih memahami, bahkan bisa membuat pembaca merasa ada di tempat kejadian itu atau tempat yang diceritakan oleh pengarang. Kemudian selanjutnya ada karakteristik tokoh. Nah, pada cerpen di dalam buku ini mungkin tokoh itu merupakan hal utama yang mendongkrak kesuksesan pengarang dalam membuat cerpen. Jadi tokoh-tokoh yang ada pada cerpen ini
tetap ditekankan tanpa tenggelam dengan adanya jalan cerita. Karakteristik dari tokoh yang diciptakan pengarang dijelaskan dengan sangat jelas, sehingga pembaca akan mengetahui bagaimana sih tokoh dari ini, bagaimana sih sifat dari tokoh Wayan Kelor, bagaimana sih sifat dari mungkin dari Pak Putu, begitu. Jadi pembaca bisa lebih cepat memahami bagaimanakah sifat maupun watak yang ada pada cerpen-cerpen di buku ini. Kemudian contohnya yaitu penggambaran watak atau sifat di cerpen yang berjudul Kendah Pasih. Di sana pengarang menjelaskan atau menggambarkan sifat dari tokohnya, yaitu tokoh Wayan yang sangat mencintai lingkungan. Di sana pengarang menggambarkan dengan sangat baik bagaimanakah kecintaan tokoh Wayan kepada lingkungan, sehingga ia berani untuk mengorbankan jiwa raganya demi menjaga lingkungan yang ia cintai. Nah, karakteristik tokoh yang diciptakan oleh pengarang, biasanya pengarang langsung mengungkapkan bagaimana sifatnya, tidak dalam bentuk tersirat atau dalam bentuk percakapan tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang tersebut sangat penting adanya, karena dengan adanya tokoh pasti disertai dengan perasaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi, dengan adanya perasaan yang dimiliki oleh tokoh akan menciptakan latar suasana atau akan menghidupkan latar suasana yang ada, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang bisa sampai kepada para pembacanya. Lalu selanjutnya yaitu adalah tokoh. Nah, tokoh yang digunakan oleh pengarang menurut saya ini unik, karena tokoh-tokoh yang digunakan pengarang tidak biasa menurut saya. Jadi pengarang beberapa kali menggunakan tokoh Sang Suratme. Nah, kita tahu bahwa Sang Suratme itu tidak ada di dunia nyata, jadi itu merupakan kepercayaan dari umat Hindu. Nah, di dalam agama Hindu pun dikatakan bahwa Sang Suratme merupakan yang mengadili makhluk yang mengadili kita ketika meninggalkan dunia atau ketika meninggal. Nah, peristiwa itu terdapat di cerita yang Wayan Kelor tadi yang saya sampaikan. Di cerpen Wayan Kelor itu diceritakan bahwa tokoh Kelor diadili oleh Sang Suratme. Nah, kemunculan dari tokoh Sang Suratme yang tidak nyata ini membuktikan bahwa pengarang memiliki imajinasi yang sangat tinggi karena bisa menghubungkan atau membuat alur cerita yang bisa menyambung, yaitu alur cerita dari Sang Suratme yang tidak nyata dengan tokoh Kelor yang nyata. Jadi pengarang memiliki imajinasi yang tinggi dalam membuat alur cerita. Kemudian, selain menggunakan tokoh yang tidak nyata, pengarang juga menggunakan tokoh dalam bentuk hewan. Jadi, tokoh ini berbeda dengan cerpen-cerpen yang ada di buku ini, buku Oud Kelor. Pengarang menggunakan tokoh anjing yang bisa berbicara dan bahkan bisa berkomunikasi dengan Wayan Kelor. Hal ini memberikan suatu variasi agar banyak variasi tokoh yang ada pada cerpen-cerpen di buku Oud Kelor ini. Nah, keberagaman penokohan yang digunakan oleh pengarang dalam membuat cerpen-cerpen di buku ini membuat pembaca tidak akan kebosanan dalam membaca cerpennya, karena tidak hanya tokoh yang digunakan tidak hanya manusia saja, namun ada Sang Suratme, bahkan ada tokoh hewannya. Nah, ngomong-ngomong tentang tokoh, ternyata setelah saya baca keseluruhan dari buku kumpulan cerpen berbahasa Bali Oud Kelor ini, saya menemukan suatu fakta yang mungkin mengejutkan bagi saya sendiri. Karena jadi setelah saya membaca buku ini, ternyata pengarang memunculkan tokoh
yang nama tokohnya itu berisi kata kelor. Jadi terdapat tokoh kelor, tokoh yang bernama Kelor, entah wayang kelor atau di depannya diisi kata nang kelor, yang jelas ada kelornya. Nah, hampir di semua cerpen yang ada pada buku Oud Kelor. Dari 13 judul yang ada di dalam buku Oud Kelor ini, terdapat 11 judul cerpen yang berisi tokoh kelornya. Jadi, seperti contohnya pada cerpen yang berjudul Wayang Kelor, tokoh utamanya yaitu Wayang Kelor. Kemudian pada cerpen Gamongan Kladi Jae terdapat tokoh yang bernama Kelor juga, yaitu Wayang Kelor. Kemudian pada cerpen yang berjudul Meberuk Tanah ada Wayang Kelor. Di cerpen yang berjudul Kerauhan ada Wayang Kelor. Kemudian di Pingit ada Putu Kelor. Di Siap Presiden ada I Kelor dan Mangku Kelor. Jadi spesial di cerpen yang berjudul Siap Presiden ada 2 kelornya, yaitu I Kelor dan Mangku Kelor. Kemudian pada cerpen yang berjudul Kena Pasih ada I Kelor. Di Kurungan ada Wayang Kelor. Kemudian di PNS ada Nang Kelor. Terus di cerpen yang berjudul Mejalan Puyung juga ada tokoh yang bernama Wayang Kelor. Dan di cerpen terakhir yang berjudul Kuluk Bengil juga dimunculkan tokoh yang bernama Wayang Kelor. Jadi dari 13 cerpen yang ada, 11 cerpen berisi tokoh yang bernama Kelor. Nah, saya memikirkan mungkin tokoh-tokoh Kelor tersebut ada kaitannya dengan judul yang digunakan pengarang, yaitu Oud Kelor. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa mungkin masyarakat Bali banyak yang suka membuat atau suka memakan jukut kelor. Nah, pada saat sebelum kita memasak daun kelor itu, kita harus memisahkan antara daun kelornya dengan batang dari kelor itu. Jadi tidak mungkin kita masak kelornya juga karena itu keras. Jadi kita pisahkan daun dari batangnya. Nah, proses memisahkan daun kelor dari batangnya itu biasanya diistilahkan oleh orang Bali dengan kata ngaut kelor. Nah, mungkin ketika ngaut kelor itu kan banyak kelor yang berhamburan. Oke, Bapak buka sesi pertanyaan. Jadi pada saat ngaut kelor pasti ada banyak kelor yang berhamburan. Nah, mungkin pengarang terinspirasi memberikan judul bukunya Oud Kelor dari peristiwa ngaut kelor itu sendiri. Atau mungkin pengarang senang memakan jukut kelor, atau mungkin ada kenangan tersendiri dengan keluarganya dalam peristiwa ngaut kelor sehingga pengarang benar-benar terinspirasi dan langsung menggunakannya sebagai judul dari buku yang ia buat. Nah, judul Oud Kelor ini menyebabkan banyak kelor-kelor yang menyebar hampir di semua cerpen yang ada pada buku Oud Kelor. Nah, keberadaan tokoh kelor dalam setiap cerita tidak hanya sebagai tokoh utama, namun pada beberapa cerpen, tokoh yang isi nama kelornya tidak digunakan sebagai tokoh utama, melainkan menjadi tokoh sampingan pelengkap cerita. Mungkin pengarang tidak menggunakan tokoh kelor selalu sebagai tokoh utama karena mungkin pembaca akan kebingungan ketika membaca, karena misalnya pada cerpen Kurungan, kelor yang menjadi tokoh utama. Kemudian pada cerpen PNS, kelor lagi yang jadi tokoh utama. Jadi pembaca akan bingung membedakan tokoh utama kelor yang ada pada cerpen ini dengan tokoh kelor sebagai pemeran utama yang ada di dalam cerpen yang lainnya. Begitu. Jadi mungkin dengan alasan itu pengarang tidak menggunakan tokoh kelor selalu sebagai tokoh utama. Kemudian oke, selanjutnya
Nah, ada yang membuat saya bertanya-tanya atau membuat saya bingung dan mungkin belum mendapat jawabannya adalah mengapa pengarang tidak memunculkan tokoh Kelor di semua cerpen yang ada di buku Oud Kelor ini. Jadi dari 13 cerpen yang ada, hanya 11 cerpen yang mengandung tokoh Kelor. Nah, jadi ada 2 cerpen yang tidak berisi tokoh Kelornya, yaitu pada cerpen yang berjudul Mei dan pada cerpen yang berjudul Ulen. Nah, ketidakadaan tokoh Kelor dalam 2 cerpen tersebut mungkin akan membuat para pembaca merasa bertanya-tanya kenapa hanya 2 cerpen yang tidak berisi tokoh Kelor dan kenapa pengarang tidak memunculkan tokoh Kelor di semua cerpen yang ada di buku Oud Kelor ini. Nah, jawaban yang mungkin ada di pemikiran dari pengarang adalah pengarang ingin mengurangi intensitas dari penyebaran Kelor yang ada. Asik, penyebaran Kelor. Jadi mengurangi intensitas penyebaran tokoh-tokoh Kelor. Jadi ketika tokoh Kelor itu ada di semua cerpen, mungkin pembaca akan merasa bosan karena yang dibaca terus ini ada tokoh Kelor, kemudian di cerpen yang lain juga ada, sampai seterusnya begitu. Mungkin pembaca akan merasa bosan dan tidak akan tertarik dalam membaca ceritanya. Nah, mungkin hal itu yang menyebabkan pengarang tidak memunculkan tokoh Kelor di dalam 2 cerpennya. Jadi hanya 11 cerpen yang memunculkan tokoh Kelornya. Tokoh Kelor maksudnya. Kemudian selanjutnya setelah fakta menarik dari judul Oud Kelor, yang terakhir yang saya bahas adalah ending. Jadi dalam keseluruhan cerpen yang ada di buku Oud Kelor ini kebanyakan menggunakan ending yang menggantung. Jadi kayak PHP gitu. Jadi keseluruhan cerpen ini menggunakan ending yang menggantung. Pengarang tidak mengakhiri cerita dengan menjelaskan pemecahan masalah maupun menjelaskan bagaimana cerita itu diselesaikan dengan tepat. Jadi pengarang biasanya menyelesaikan cerita atau mengakhiri cerita dengan cara memutus langsung ceritanya ketika pada puncak konflik terjadi. Nah, ketika kita sedang tegang-tegangnya membaca, pengarang langsung memutuskan ceritanya sehingga kita akan menjadi penasaran. Nah, setelah membaca cerpen-cerpen yang ada dengan ending menggantung ini, kemungkinan yang terjadi adalah pembaca akan menelusuri kembali alur cerpen yang ada, yaitu dari awal kemudian sampai akhir lagi, untuk bisa memikirkan bagaimana sih ending yang terjadi atau bisa membuat ending versinya sendiri. Jadi agar tidak terlalu merasa di PHP-kan oleh pengarang, padahal ending menggantung tersebut juga berfungsi untuk pembaca bisa dengan kreatifnya membuat endingnya sendiri. Jadi pembaca tidak akan merasa bosan dengan ending yang ada. Nah, sebagian besar ending menggantung yang dibuat oleh pengarang ini sukses atau berhasil membuat para pembacanya terkesan. Jadi ending yang ada tidak membuat pembaca merasa cerita ditutup dengan membosankan, bahkan dengan ending menggantung yang konyol. Jadi pembaca akan merasa terkejut dengan ending yang ada, dan itu membuat pembaca terkesan dan tertarik untuk membaca cerpen yang lainnya. Jadi salah satu cerpen yang paling berhasil dengan ending menggantungnya menurut saya adalah cerpen yang berjudul Pingit. Nah, jadi cerpen Pingit ini menceritakan tentang ayah dari Wayan Kelor yang dipergoki oleh Wayan Kelor sedang membeli baju wanita yang seksi. Jadi Wayan Kelor ini akan mengira bahwa ayah dari Wayan Kelor selingkuh atau mempunyai selingkuhan. Nah, pada cerpen Pingit ini, pengarang dengan berhasilnya menciptakan pemikiran atau prasangka yang berbeda
dari kenyataan yang sebenarnya di dalam pemikiran pengarang, di dalam pemikiran pembaca. Jadi pengarang itu menciptakan prasangka yang berbeda dari kenyataannya di dalam pemikiran pembaca. Jadi apa yang diekspektasikan oleh pembaca sebenarnya tidak seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya cerita berada di puncak konflik. Jadi pada puncak konflik itu diceritakan Wayan Keller mengusir ayahnya karena Wayan Keller mengira ayahnya berselingkuh. Nah, setelah itu ayah dari Wayan Keller pun pergi dari rumah dan tinggal di sebuah kos-kosan. Nah, pada saat itulah pengarang menguak atau memunculkan fakta yang mengejutkan, yaitu faktanya adalah baju yang dibeli oleh ayah Wayan Keller pada saat dipergoki itu bukan untuk selingkuhannya, melainkan untuk dikenakan oleh ayahnya itu sendiri, dipakai sendiri bajunya. Jadi pada awalnya pembaca akan mengira dan terbawa suasana bahwa baju yang dibeli itu memang untuk selingkuhannya. Jadi memang benar, pasti ayah Wayan Keller itu selingkuh. Namun, fakta yang dimunculkan oleh pengarang membuat apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada cerpen. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah ayah Wayan Keller bukan selingkuh, namun ayah Wayan Keller ini waria. Jadi dia menggunakan pakaian seksinya itu bukan untuk orang lain, tapi digunakan sendiri. Begitu. Nah, hal itu, maaf ada gangguan anjing. Nah, hal itu membuktikan bahwa pengarang memiliki caranya tersendiri untuk mengakhiri cerita yang ia buat. Jadi dalam setiap cerpen ia memiliki ending menggantung versinya sendiri yang tidak selalu sama. Jadi memiliki ending yang berbeda-beda namun sama-sama menggantung. Dan itu sukses membuat pembaca akan terkejut ketika cerita selesai dan akan penasaran untuk membaca cerita yang lainnya. Jadi sekian pembahasan atau ulasan yang saya berikan kepada buku kumpulan cerpen berbahasa Bali Aud Keller yang dikarang oleh Idewo Ayu Calma Citrawati. Jadi mungkin penjelasan saya kurang lengkap semuanya karena ini merupakan bedah buku pertama yang saya lakukan. Nah, dari keseluruhan pembahasan itu, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu, kata Bapak. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin ada yang membingungkan dari penjelasan saya atau kata-kata saya yang melibet dan kurang bisa dipahami. Mungkin teman-teman bisa tanyakan, atau mungkin ada yang tertarik untuk bertanya tentang cerpennya, silahkan. Saya buka sesi tanya jawab sambil menunggu pertanyaannya. Adakah yang bertanya? Terima kasih teman-teman yang gabung. Ini masih buka sesi pertanyaan. Tadi ada yang nanya, bumbu untuk sayur kelor yang enak itu gimana ya? Bumbu apa yang enak untuk sayur kelor? Biasanya kalau saya dan keluarga saya buat itu pasti pakai bumbu santan. Santan atau kelapa gitu. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Saya akan menunggu pertanyaan dari teman-teman. Iya, Mira, asik kelor. Jadi emang pembahasan hari ini tentang kelor, karena mungkin pengarangnya suka sama jukut kelor. Pengarangnya masih ada di sini. Halo Ibu, bagaimana Bu? Saya akan menunggu.
Nah, sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari ulasan yang telah saya sampaikan tadi. Jadi, berdasarkan ulasan yang saya sampaikan, sebentar. Ya, sesinya berakhir. Sebentar, di IG sesinya berakhir, mungkin karena udah 1 jam ya. Oh ya, udah 1 jam. Jadi ulang lagi. Tunggu. Di IG masih menyambungkan ulang karena terputus otomatis, mungkin karena udah 1 jam. Sambil menunggu yang di IG dulu sebentar. Halo Ari, kembali lagi. Nafsa. Halo Mbak Indah. Halo Gong Cakra. Maaf tadi terputus tiba-tiba karena mungkin sudah 1 jam. Jadi live di IG-nya terputus otomatis. Adakah teman-teman yang ingin bertanya tentang ulasan yang baru saja selesai saya sampaikan? Jika ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Oh ya, katanya ada pertanyaan dari Mbok Sonia Picayanti. Katanya, kenapa Kelor menantang Sang Suratme? Nah, ini sebenarnya benar-benar menyindir keadilan yang ada di dunia nyata. Sebenarnya seperti itu. Jadi, diceritakan Wayan Kelor ini akan dihukum oleh Sang Suratme karena Wayan Kelor pada semasa hidupnya sering mencuri ayam milik seorang saudagar. Jadi dia sering mencuri karena ia tidak memiliki uang dan tidak bisa mendapatkan uang walaupun ia sudah bersusah payah mencari uang itu. Jadi ia terpaksa mencuri ayam, dan ayamnya itu pun ayam yang sedang sakit atau ayam yang berada paling pinggir. Jadi dia hanya mencuri 1 ayam gitu. Namun Sang Suratme tidak menerima alasan apapun yang dibilang oleh Wayan Kelor. Dia tetap ingin menghukum Wayan Kelor. Tapi menurut Wayan Kelor itu sangatlah tidak adil karena ia memiliki alasan yang kuat mengapa ia mencuri ayam yang dimiliki oleh saudagar. Karena diceritakan Wayan Kelor ini sudah berusaha mencari uang dengan cara bekerja di sawah. Sampai sore pun ia tidak bisa mendapatkan uang. Ia pun kasihan kepada anak-anaknya karena anak-anaknya tidak bisa makan. Lalu anak-anaknya juga memerlukan uang SPP atau uang sekolah. Hal itulah yang membuat Kelor sangat-sangat terpaksa untuk mencuri ayam yang dimiliki oleh saudagar. Nah, itulah yang membuat Kelor tidak terima dan benar-benar menentang Sang Suratme. Ini sebenarnya menurut saya sih jadi menurut saya ini Wayan Kelor ini kasihan kepada Wayan Kelor karena dia memang tidak suka sebenarnya mencuri, namun karena keadaan yang ada dia terpaksa mencuri. Begitu. Jadi itulah yang menyebabkan Wayan Kelor menentang Sang Suratme. Lalu ada pertanyaan lanjutannya. Oh ya, halo Pak Made Sugianto, katanya perdebatan Kelor dengan Sang Suratme. Ya benar, mereka berdebat pada cerpen pertama yaitu Wayan Kelor. Nah, ada lagi lanjutan pertanyaannya yaitu kenapa Sang Suratme jadi manusia? Apakah hatinya lemah? Pertanyaan kedua dari Mbak Sonia. Oke, jadi diceritakan ketika perdebatan itu terjadi diakhiri oleh Wayan Kelor yang menentang Sang Suratme untuk menjadi dirinya, untuk merasakan bagaimana sih jadi Wayan Kelor, sehingga Sang Suratme akan bisa merasakan penderitaan dari Wayan Kelor. Nah, karena terus didesak seperti itu, akhirnya Sang Suratme pun merasa, kalau istilah Balinya, merasa jengah karena
dipermalukan di depan para atma yang lainnya yang sedang mengantri menunggu giliran setelah Wayan Kelor diadili. Jadi karena merasa jengah itu, Sang Suratmo pun akhirnya turun ke bumi untuk menjadi Wayan Kelor. Begitu. Jadi mungkin bukan karena hatinya lemah, tapi karena mementingkan egonya. Dia itu seorang yang mengadili, namun dia tidak tahu alasan orang berbuat kesalahan, dan dia tidak mau tahu. Mungkin itu merupakan tugasnya atau persyaratannya jadi Sang Suratmo, atau mungkin memang Sang Suratmo sendiri tidak peduli begitu. Jadi untuk membuktikannya, karena merasa jengah dan egonya, akhirnya Sang Suratmo pun turun ke bumi menjadi Wayan Kelor. Pertanyaan selanjutnya, Bang Taen kan betara dari manusia kadena Allah jadi manusia. Ya benar kata Pak Madi Sugianto, biar pernah katanya betara itu jadi manusia, dan biar Sang Suratmo itu tahu gimana sih penderitaan jadi manusia, sehingga bisa melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat semasa hidupnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa kali membaca cerpennya? Terus ketuk-ketuk nggak? Pertanyaan dari Agus Darmo Putra. Oh ya, terima kasih pertanyaannya, Bli Agus. Jadi saya sebenarnya jujurnya membaca cerpen atau buku Oud Kelor ini sebanyak 5 kali. Mengapa demikian? Karena saya sering menggunakan di tugas, kemudian sering membaca untuk proposal, kemudian juga memang senang membaca karena isinya menarik, dan ketika membaca ulang, saya tetap merasakan perasaan khawatir yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi ikut tetap merasakan, tidak bosan dengan membaca berulang kali. Kemudian ketuk-ketuk nggak? Tetap ketuk-ketuk, walaupun saya membaca sudah beberapa kali membaca cerpennya, terutama yang cerpen Gamongan Tladijaya itu, saya tetap merasa takut pada adegan ketika Pak Lecir itu mau dibunuh. Saya tetap merasa kayak lagi nonton film hantu deh, karena suasana yang diciptakan oleh pengarang itu benar-benar nyata menurut saya, sehingga saya tetap merasakan ketakutan dan menunggu-nunggu bagaimana sih ending dari cerpennya gitu. Jadi tetap merasakan kekhawatiran maupun perasaan ketika pertama kali saya membaca cerpen-cerpen yang ada di buku Oud Kelor ini. Begitu. Lalu ya ada yang di FB dulu. Hai Ayu, aku baru bergabung di beberapa menit setelah kamu selesai presentasi. Mau tanya, kenapa harus buku ini yang kamu bedah, dan apa hal yang menarik yang kamu dapat dari buku ini? Jadi, alasan mengapa saya membedah buku ini, yang pertama adalah karena buku ini menjadi salah satu buku yang diterbitkan baru-baru ini. Jadi pastinya belum ada yang membedah buku ini. Kemudian yang kedua, isi dari buku ini menurut saya sangat menarik. Cerita-cerita yang ada sangat menghibur, sehingga beberapa kali pun saya membaca buku ini, saya tetap suka cara pengarangnya menyampaikan cerita maupun tokoh-tokohnya, konflik yang dimunculkan, itu sangat menarik bagi saya, sehingga saya pun ingin membedah buku ini. Kemudian alasan yang lain adalah saya juga menggunakan buku ini sebagai rancangan dari proposal yang saya buat. Jadi karena saya tertarik, saya pun ingin membahas buku ini sebagai bahan dari proposal saya pada saat menempuh program studi sastra Bali ini. Gitu. Lalu apa hal yang menarik yang kamu dapat dari buku ini? Nah, hal menarik yang saya dapat dari buku ini tentunya adalah adalah kreativitas dari pengarang dalam menciptakan judul buku. Sehingga dari judul yang sekecil ini ada 2 kata, Oud Kelor, tapi memiliki makna yang banyak. Seperti judul ini menyebarkan tokoh-tokoh Kelor yang ada di dalam cerpen-cerpen yang ada. Jadi kreativitas dari pengarang membuat saya tidak menyangka bahwa dari judul ini pengarang bisa
mencerminkan keseluruhan dari isi cerpen yang ada. Jadi cara pengarang menceritakan juga saya mendapatkan banyak hal yang menarik, bahwa cerpen yang menggantung tidak selamanya mengesalkan, namun bisa mengejutkan dan mengesankan. Begitu. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan dari Bli Bayu, apakah ada benang merah antar tokoh Kelor pada 11 cerpen? Nah, menurut saya dari beberapa kali saya membaca buku ini, tokoh-tokoh Kelor yang ada di dalam setiap cerpen menurut saya memiliki benang merah, karena tokoh-tokoh cerpen ini seperti menjadi penengah atau seperti menjadi pengingat bagi tokoh-tokoh lainnya. Jadi dengan adanya kemunculan tokoh Kelor di setiap cerpennya membawa alur yang pokoknya tokohnya ini menjadi penengah dari setiap cerita. Baik pada saat menjadi tokoh utama, dia akan menunjukkan sifat yang baik dan dan menyokong kebenaran. Jadi tokoh-tokohnya itu kebanyakan menjadi penengah untuk tokoh-tokoh lainnya. Jika dia menjadi tokoh utama, maka dia akan menjunjung tinggi kebenaran dan menyadarkan tokoh lainnya. Dan ketika menjadi tokoh sampingan, walaupun ia muncul sedikit di dalam satu cerita, namun itu sangat bermakna terhadap jalannya cerita yang ada. Jadi sangat berperan dalam cerita yang ada. Begitu. Kemudian ada pertanyaan, bukunya beli di mana? Nah, buku ini bisa dibeli di pengarangnya, yaitu bisa menghubungi pengarangnya langsung, yaitu Idewa Ayu Charma Citrawati. Kemudian bisa menghubungi penerbit Mahima, karena buku ini diterbitkan oleh Mahima. Mungkin teman-teman bisa search nanti untuk bisa memperoleh kontaknya, atau bisa menghubungi pengarangnya di IG Charma Citrawati, di Facebook juga Charma Citrawati. Lalu selanjutnya, nasihat apa yang bisa diambil dari cerpen itu dengan keadaan kehidupan sosial pada saat ini? Pertanyaan dari Angga Buana. Nah, Susemul di Angga sudah memberikan pertanyaan. Jadi nasihat yang bisa diambil dari cerpen itu yang berkaitan dengan kehidupan sosial saat ini sangat banyak, karena mungkin cerpen ini juga sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan kritik sosial yang ingin disampaikan pengarang kepada pemerintah. Namun, pengarang memasukkan kritik-kritik tersebut ke dalam ceritanya, dan melalui karyanya ia menyampaikan apa yang menurut dia atau pendapatnya beliau yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Seperti pada cerpen Loyan Kelor, menunjukkan bahwa pengadilan pada saat ini mungkin tidak adil. Dibuktikan dengan dialog antara Sang Suratme dengan Loyan Kelor itu. Nah, kadang mungkin bagi orang yang lemah, maka akan dikalahkan oleh orang yang memiliki posisi yang tinggi. Jadi, selain itu, pada cerpen yang berjudul Kerauhan, di sana benar-benar menunjukkan bahwa pengarang ingin menyampaikan kritik sosial yang ia miliki. Jadi di sana ada pemberitaan di media sosial yang pemberitaannya itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, mungkin peristiwa tersebut juga terjadi di kehidupan sosial, sehingga pengarang menjadikannya sebagai cerita dan menjadi salah satu jalan untuk menyadarkan masyarakat tentang fakta sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian nasihatnya tentu banyak, karena dalam cerpen Aud Kelor ini banyak terdapat fakta-fakta sosial yang ditujukan mungkin untuk pemerintah. Jadi seperti pada Kena Pasti juga itu tentang reklamasi. Kemudian di cerita yang PNS tentang bagaimana pendapat masyarakat melihat seseorang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, tentu itu mungkin kita pernah lihat kejadiannya di dunia nyata. Dengan adanya cerpen ini mungkin menyadarkan masyarakat
bahwa hal tersebut tidak benar dan bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap fakta-fakta yang terjadi, sehingga penyimpangan yang ada tidak kembali lagi terjadi gitu. Jaya sudah dijawab tadi, bukunya beli di mana, nggak di skip kok. Bukunya sebentar, bukunya ada di Gramet nggak? Nah, untuk saat ini sepertinya bukunya belum ada di Gramet karena masih dalam proses penyebaran. Kemarin waktu ini saya beli bukunya ini pada saat pameran di Art Center. Nah, jika ingin membeli bukunya bisa menghubungi pengarangnya langsung dengan IG-nya namanya Charma Citrawati, atau di FB juga namanya Charma Citrawati. Jadi bisa menghubungi, atau nanti Jaya mungkin kontak saya dan saya akan memberikan kontak pengarangnya langsung. Selanjutnya pertanyaan di FB dulu. Kamu rekomen nggak buku itu dan kasih bagian atau part mana yang recommended banget buat dibaca? Nah, dari buku kumpulan cerpen Aude Keller ini, menurutku setelah membaca semua cerpennya adalah buku ini sangat perlu untuk dibaca karena ceritanya yang ada itu menarik dan bahasa yang digunakan pun mudah. Walaupun mungkin teman-teman bilang, wah bukunya berbahasa Bali nih, aku pasti susah untuk mengerti. Nah, tidak seperti itu. Pada buku ini bahasa yang digunakan mudah, sehingga bagi orang yang belum terbiasa membaca cerpen berbahasa Bali akan tetap mengerti bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam menjalankan ceritanya. Kemudian part mana yang recommended buat kamu? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, cerpen yang menurut saya paling unggul dan paling saya suka adalah cerpen yang berjudul Gambungan Keladi Jahe. Seperti yang tadi, karena ending yang menegangkan, kemudian cara pengarang memutarbalikkan kejadian, itu benar-benar membuat saya terkesan, dan walaupun saya membaca berulang cerpen itu, saya tetap menyukainya. Jadi, bagi teman-teman yang membeli buku ini, mungkin nanti harus membaca cerpen yang berjudul Gambungan Keladi Jahe, karena menurut saya itu cerpen yang paling bagus. Kemudian, sebagai pembaca, apa kelemahan dan keuntungan menggunakan nama tokoh yang sama? Pertanyaan dari Bli Made Adnyana oleh Suksema Bli Made Adnyana atas pertanyaannya. Jadi, sebagai pembaca, kelemahan dan keuntungan dalam menggunakan tokoh yang sama, yaitu tokoh Keller itu adalah, pertama, kelemahannya. Karena ketika menggunakan tokoh yang sama pada setiap cerpen, maka akan membingungkan pembaca. Seperti saya sendiri, saya merasa kebingungan antara cerpen, mungkin ada cerpen yang ada tokoh Wayan Kellernya, kemudian di cerpen lain ada tokoh Wayan Keller. Jadi saya akan membuka cerpen sebelumnya yang ada Wayan Keller, oh ya tokohnya seperti ini, dan kembali lagi ke cerita yang saya baca. Jadi dengan adanya tokoh yang sama, mungkin kelemahannya adalah membingungkan para pembaca, karena semua cerpen berisi tokoh Keller. Wataknya pun mungkin kita akan lupa wataknya jadinya, karena kita keinget watak Wayan Keller yang ada di cerpen sebelumnya. Karena kebanyakan di nama Keller yang ada di cerpen-cerpen ini adalah Wayan Keller. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 cerpen yang tokohnya sama, yaitu Wayan Keller. Nah, itu mungkin menimbulkan kebingungan bagi para pembaca. Sisi lainnya yaitu keuntungan dalam menggunakan nama tokoh yang sama, yaitu pembaca pertama akan mudah mengingat namanya, yaitu dengan nama Keller, jadi ingatkan terus sama Keller. Terus selanjutnya yaitu pengarang akan merasa terkesan, dan cerpen yang ada akan mengesankan bagi para pembaca. Karena kenapa bisa sih pengarang ini memunculkan nama-nama atau tokoh-tokoh Keller yang ada gitu. Jadi dengan adanya tokoh Keller ini, cerpen-cerpen yang ada di buku Aude Keller ini akan mudah diingat dan akan mudah untuk dipahami alur ceritanya, dan tentunya mengesankan bagi para pembacanya, karena ada banyak tokoh Keller dan tentunya terbagi dari Aude Keller ini. Jadi
tokoh-tokoh Keller itu akan memberikan kesan bagi para pembacanya. Maaf, saya agak belibet menjawab. Kemudian lulus dapat A. Mbak Sonia merespon jawaban Ayu. Mbak Sonia adalah bos Mahima sekaligus dosen Sasing Undiksa. Wah, terima kasih. Dapat A. Jadi, nah tadi ada yang nanya kalau di mana dapat buku ini. Jadi di mana dapat buku ini? Nah, langsung di IG itu ada Mbak Sonia, itu adalah bos dari Mahima langsung, jadi yang mencetak atau menerbitkan buku Out Keller ini. Jadi bisa menghubungi beliau juga untuk mendapatkan bukunya. Yes, dagangannya laris asungkara Bapak. Kemudian apakah ada yang bertanya lagi tentang Keller, Wayan Keller? Dan mohon maaf mungkin teman-teman, dari tadi saya ngomongnya agak belibet karena mungkin di pikiran saya maksudnya ini, tapi yang keluar malah muter dulu dan gak sampai seperti yang saya maksud. Begitu. Jadi apakah ada yang bertanya lagi? Makasih teman-teman yang udah gabung di IG. Oke, terima kasih Erna pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Tadi ada Mbak Sonia, kemudian ada Bi Angga, ada Beli Bayu, ada Pak Madi Sugianto, kemudian ada Beli Adnyane. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, ada Oke. Siap Oke. Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu, bagaimanakah kondisi psikologis pengarang berdasarkan buku-buku yang Mbak bedah? Jadi bukunya satu yang saya bedah, kondisi psikologis. Wah, itu berat. Mungkin kondisi psikologis dari pengarang berdasarkan buku-bukunya adalah latar belakangnya adalah yang dipikirkan pengarang itu adalah kritik sosial yang ingin dia sampaikan. Jadi pengarang mungkin memikirkan banyak hal-hal yang menurutnya tidak adil yang ada di kehidupan nyata. Nah, ketidakadilan tersebut pun mungkin pengarang tidak terima. Akhirnya, dari kritik sosial yang ingin disampaikan itu, pengarang akhirnya menjadikannya sebagai ide dasar dari cerpen yang dibuat. Jadi, mungkin pengarang banyak mempunyai pendapat-pendapat yang tidak setuju atau pendapat yang kontra terhadap apa yang ada di sekitar di kehidupan masyarakat di sekitar pengarang. Nah, dari ketidakadilan maupun mungkin pengarang tidak setuju dengan apa yang terjadi, akhirnya pengarang ingin menyalurkan pendapatnya dengan membuat cerpen yang ada di sini. Jadi, oleh karena itu, kebanyakan dari cerpen di sini mengangkat mengenai fakta sosial yang ada di masyarakat. Dan pengarang ingin mungkin bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar kita semakin awas menghadapi fakta-fakta sosial yang ada. Jadi begitu. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Oke, cukup. Iya Pak, pertanyaannya Mangku memang berat. Kemudian, terima kasih yang sudah bergabung di FB. Ada Beli Guna. Halo Beli Guna. Ada Man. Kemudian, jadi cukup ini Pak ya. Kata bapaknya cukup karena jamnya sudah lewat. Oh ya, jadi sesi pertanyaan kita tutup. Terima kasih kepada teman-teman Beli maupun Mbok yang telah bertanya, dan pertanyaannya itu sangat keren karena ternyata ada yang menyaksikan atau menonton saya ketika melakukan ulasan ini. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas perhatiannya. Jadi ulasan kali ini atau bedah buku kali ini saya tutup dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ulasan buku Out Keller ini, yaitu buku cerpen Out Keller ini yang dikarang oleh Bu Charma atau Idewa Ayu Charma Citrawati memiliki sesuatu yang khas yang berbeda dengan pengarang atau cerpen-cerpen lainnya.
Nah, judul yang dibuat pun sangat mempengaruhi isi dari cerpen yang ada. Pengarang sangat kreatif dalam menciptakan judul tentunya, karena itu sangat membuat saya terkesan cara pengarang memberikan judulnya. Nah, sehingga memiliki ide untuk menggunakan judul dan menyebarkan kelor di setiap cerpennya. Kemudian pengarang berhasil memadupadankan antara konflik, alur, tokoh, serta latar, sehingga saling mendukung dan menciptakan cerita yang sangat bagus. Lalu permainan konflik dan alur juga sangat menarik perhatian pembaca, sehingga buku ini sangat recommended untuk dibaca oleh teman-teman semuanya. Nah, imajinasi pengarang dalam menciptakan tokoh pun menyebabkan para pembaca akan merasa masuk ke dalam ceritanya dan merasakan melihat langsung bagaimana alur cerita itu terjadi. Nah, jadi keseluruhan buku kumpulan cerpen berbahasa Bali Out Kelor ini sangat berhasil untuk menghibur para pembacanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca atau mempunyai buku ini bisa menghubungi Ayu. Nanti Ayu bisa sampaikan ke pengarangnya langsung, atau Ayu akan memberikan kontaknya. Nah, sekian yang bisa Ayu sampaikan. Oh, ini ada komen lagi, tambahan nilai A++ dari Agus Darmo Putra. Terima kasih Bli, nilai A++-nya. Plusnya nambah 1 jadi 3. Halo Bli Raymond. Nah, sekian ulasan bedah buku pada sore hari ini. Jangan lupa kalau semisalnya teman-teman merasa bosan di rumah selama WFH atau social distancing ini, teman-teman bisa berkunjung ke fanpage Suara Saking Bali, karena di sana banyak terdapat karya-karya sastra berbahasa Bali yang tentunya akan menghibur teman-teman. Jadi di sana ada berbagai macam karya sastra yang dibuat oleh banyak pengarang. Jadi teman-teman bisa ke sana untuk menghibur diri, untuk menghibur dan mendapatkan karya-karya sastra yang tentunya sangat menarik untuk dibaca. Jadi terima kasih untuk sore hari ini. Man telat pertanyaannya. Mungkin kasihan sih Man, lagi satu aja. Jadi Krisman bertanya, konflik sosial sedikit membuat saya tertarik, terlebih dengan kehadiran cerpen ini. Jika ada kesempatan, sesungguhnya saya ingin bertanya satu pertanyaan, tapi setidaknya mungkin baca bukunya dulu. Oke, jadi bisa beli bukunya, bisa menghubungi saya untuk membeli bukunya. Nanti saya akan sampaikan ke pengarangnya. Terima kasih Man atas pendapatnya. Jadi bedah buku online yang kedua pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih juga sudah mendengarkan ocehan saya selama kurang lebih 1,5 jam ini. Jadi untuk acara-acara atau program selanjutnya yang dibuat oleh Suara Saking Bali bisa teman-teman lihat informasinya di fanpage-nya. Baik, terima kasih, selamat malam, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jadi terima kasih teman-teman. Semoga sehat, selamat selalu, jaga kesehatan, dan bye-bye.